Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di Popmi, podcast Kopma UII. Halo sahabat Popmi, kalian gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oh iya, meskipun kita terpisah jarak, lagi LDR-an nih, terpisah kota, teman-teman jangan lupa buat saling ngabarin ya. Karena dari ngabarin itu loh bisa jadi awal keakraban. Oh iya nih, sebelum kita masuk episode perdana kita nih, kita kenalan dulu yuk. Kan kayak ada kata pepatah tuh, tak kenal maka tak tahu, tak sayang. Oh iya teman-teman, kenalin, aku Rida, aku yang bakal nemenin kalian di sepanjang podcast hari ini loh. Oh iya sahabat Popmi, pada episode kali ini kita bakal bahas banyak hal loh mengenai koperasi ataupun hal lainnya. BTW sahabat Popmi pada tahu nggak nih tamu spesial kita di episode perdana ini siapa? Aku kasih clue-nya ya, jadi tamu spesial kita ini adalah abang-abang loh teman-teman. Tapi bukan abang tukang bakso, bukan abang tukang pentol, bukan abang tapel ban juga. Ada yang tahu nggak tuh? Kayaknya belum ada yang tahu ya, aku kasih clue yang mudah nih. Jadi dia ini adalah orang Palembang asli loh teman-teman, orang Pale-Pale, wong kito galo, abangnya ganteng, orangnya organisasi banget, inspiratif teman-teman. Nah udah pada tahu kan ya siapa? Langsung aja kita sambut tamu spesial kita, Bang Muhammad Wahyu Fauzi. Selamat datang Bang Wahyu di Popmi, boleh dong sahabat Popmi kita disapa dahulu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rida. Halo sahabat Popmi semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Fauzi. Saya dari Teknik Elektro 2018. Asal saya dari Palembang. Saya diamanahi oleh teman-teman anggota Kopma UII sebagai Ketua Umum Kopma UII periode 2022. Ya mungkin untuk status single deh. Begitu Mbak Rida. Betul ya, single ya, dikonfirmasi nih. Siap Mbak Rida. Nah teman-teman udah tahu kan siapa Bang Wahyu ini? Jangan pada lupa lagi, biar kalau ketemu di jalan bisa langsung disapa. Hai bro, hai sis, kayak gitu kan ya. Nah terus buat ciwi-ciwi nih yang penasaran, tadi udah dikonfirmasi loh statusnya, digaris bawahi, dikasihkan nada tebel, single ya guys. Single. Nah oke, teman-teman pastinya sahabat Popmi sudah pernah dengar kan ya apa itu koperasi, kata-kata koperasi, tapi mungkin belum tahu nih makna pentingnya koperasi itu apa. Nih Bang Wahyu, menurut pandangan Bang Wahyu apa sih itu koperasi? Oke, terima kasih Mbak Rida. Jadi begini sahabat Popmi, menurut saya mungkin teman-teman sahabat Popmi itu bisa lihat untuk apa itu koperasi itu bisa lihat di internet, website, kemudian di Instagram atau sosial media lainnya. Tapi menurut saya koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Nah, menurut saya anggotanya ini sangat penting di dalamnya. Kenapa? Karena anggota ada itu anggotanya bisa, anggotanya kuat, itu membuat kopmanya lebih kuat seperti itu. Dan itu juga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi itu sendiri. Seperti itu sahabat Popmi dan Mbak Rinda. Wah setuju banget nih dengan pendapatnya Bang Wahyu bahwa koperasi itu bakalan kuat sahabat Popmi kalau anggota-anggotanya kuat. Nah dari situ kan kita ke koperasi yang kuat itu tentu memiliki peran nih Bang. Gimana sih peran koperasi itu untuk ekonomi Bang? Ya, jadi pertama sini saya akan bahas lebih ke anggotanya dulu ya Mbak Rida dan sahabat Popmi, di mana perannya yaitu mensejahterakan anggotanya, kemudian sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas dari anggotanya. Contohnya dengan koperasi kita tidak hanya dapat berjualan secara offline, tapi kita dapat berjualan secara online dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dan yang lagi tren saat ini gitu. Kemudian kita melakukan kerjasama dengan pihak manapun yang kita inginkan gitu. Nah untuk ekonominya mulai dari situ, karena kita udah menjalin kerjasama dan lain sebagainya, otomatis dengan koperasi itu meningkatkan taraf hidup dari anggota itu sendiri. Nah maka dari situ membuat taraf hidup dari masyarakatnya juga cukup naik gitu. Jadi membuat makin lebih baik. Seperti itu Mbak Rida dan sahabat Popmi. Bener banget nih teman-teman bahwa
koperasi itu tentunya buat mensejahterakan, apalagi khususnya buat anggotanya sendiri nih. Nah, tapi ketika dia menjalankan peran itu tentu dia koperasi itu harus tahu dong gimana kedudukan dia buat ekonomi Indonesia. Nah, menurut Bang Wahyu bagaimana sih kedudukan koperasi itu untuk perekonomian di Indonesia sendiri, Bang? Begini Mbak Rida dan sahabat Popmi. Nah, menurut saya kedudukan koperasi itu tergantung dari posisi dan sudut pandangnya kita itu sendiri melihatnya dari mana. Nah, jika kita sebagai investor maka bisa jadi itu sebagai ladang bisnis. Jika kita sebagai anggota maka itu sebagai penggerak ekonomi. Tetapi jika secara universal kedudukan koperasi itu sebagai penggerak ekonomi bagi anggotanya dan meningkatkan taraf hidup dari anggotanya. Mengingat koperasi adalah salah satu soko guru ekonomi gitu. Nah, seperti itu sahabat Popmi dan Mbak Rida. Nah, keren sekali nih sahabat Popmi jawabannya Bang Wahyu. Perlu digaris bawahi bahwa kedudukan koperasi itu adalah sebagai soko guru perekonomian Indonesia nih teman-teman. Nah, selain kita sering dengar kata-kata apa itu koperasi, nah kita juga pasti sering dengar toh karena kita mahasiswa, kita dengar apa itu koperasi mahasiswa atau Kopma. Nah, di sini kita memiliki Kopma UII. Nah, apa sih Bang Kopma UII itu sendiri? Jadi gini Mbak Rida dan sahabat Popmi mengenai Kopma UI. Kopma UI itu adalah sebuah organisasi mahasiswa di dalam KMUI atau Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang bergerak pada bidang ekonomi dan bisa disebut sebagai lembaga profit. Yang artinya lembaga profit ini adalah lembaga yang dapat menghasilkan keuangannya sendiri. Seperti itu Mbak Rida dan sahabat Popmi. Nah, teman-teman tahu kan ya apa itu Kopma UII. Nah, tapi teman-teman pada tahu nggak nih lokasinya di mana? Apa aja perannya, apa aja usaha dan kegiatannya nih? Bang Wahyu bisa dong tolong dijelasin ke sahabat Popmi nih. Mereka pada belum tahu nih kayaknya. Oke, baik Mbak Rida dan sahabat Popmi. Jadi untuk lokasinya, lokasi Kopma UI itu lebih tepatnya di Bookstore, lantai 1, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. Nah, mungkin bagi teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan kampus terpadunya, yaitu yang berada di Jalan Kaliurang, KM 14,5, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Nah, kemudian perannya Kopma UI yaitu sebagai lembaga yang menyediakan barang yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar maupun untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi usahanya yaitu kita menjual kebutuhan pada umumnya seperti ciki-cikian, makanan, minuman, dan lain sebagainya itu lebih fokus ke masyarakat dan mahasiswa pada umumnya gitu. Nah, kemudian ada merchandise UII itu untuk mahasiswa UII dan anggota Kopma UI, yaitu ada gantungan kunci, baik itu gantungan kunci yang bertuliskan logo UII ataupun tulisan fakultas dari masing-masing fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia, kemudian jurusan. Nah, selain itu juga menyediakan plakat, kaos UII, polo UII, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa saja ya usaha dari Kopma UI itu bisa lihat di postingan di IG Kopma UI. Mungkin boleh nih dikepoin. Nah, kemudian selain itu juga kita juga nggak hanya berjualan di secara offline teman-teman, tapi kita juga menjual online. Mungkin bagi teman-teman langsung aja mampir ke Shopee-nya Kopma UI, yaitu yang bernama Kopmart_UI. Nah, itu boleh tuh dicari teman-teman, Kopmart_UI. Kalau mau lihat langsung juga bisa banget, yaitu langsung ke kampus terpadu UI, Bookstore lantai 1. Seperti itu Mbak Rida dan sahabat Popmi. Nah, teman-teman udah pada tahu kan ya, nggak pada penasaran tuh di mana lokasinya tuh, di garis bawahi ya teman-teman, ada di Bookstore. Nah, buat teman-teman yang suka belanja, mau belanja, bisa tuh dibeli usaha dari Kopma UI sendiri. Bisa teman-teman lihat Instagramnya dan Shopee-nya dengan username yang sama, yaitu Kopmart_UI teman-teman. Jangan lupa di check out segera ya, yang banyak, wajib banget. Nah, Bang Wahyu, tadi kan kita udah bahas mengenai usaha, lokasi. Nah, kalau untuk perannya sendiri bagaimana Bang, peran Kopma UI ini? Ya, perannya yaitu sebagai lembaga yang menyediakan barang yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar maupun mahasiswa itu sendiri Mbak dan sahabat Kopma UI. Nah, jadi kemaslahatan masyarakat yaitu kita dengan menyediakan barang-barang seperti kayak ciki-cikian atau makanan ataupun barang-barang lain, tisu dan lain sebagainya, ataupun yang mungkin dapat digunakan secara umum. Nah, kemudian untuk mahasiswa ataupun untuk mahasiswa umumnya dan
pelajar pada umumnya gitu kan. Nah itu di situ ada alat-alat tulis kantor dan lain segalanya tuh sangat lengkap di dalamnya. Nah kemudian selain itu juga untuk mahasiswa WI khususnya ataupun mahasiswi WI khususnya itu banyak sekali merchandise baik itu mug ataupun baik itu tremos, baik itu gantungan kunci, kemudian paper skripsi, lembar pengesahan tersebut, dan banyak lagi yang bisa dilihat di Kopma UII ataupun di Kopmart UII. Kalian bisa mampir ke IG-nya Kopmart UII yaitu Kopmart_UII ataupun masuk ke akun Shopee-nya Kopma UII yaitu Kopmart_UII. Seperti itu Mbak Rida dan sahabat Popmi. Nah sahabat Popmi, enak banget tuh kalau kita jadi mahasiswa UI. Dari kita Kopma UI aja kita udah disediain tuh berbagai kebutuhan kita. Udah deket, harganya persahabat lagi teman-teman. Nah dari itu sendiri kan peran Kopma UI tadi. Nah terus kita juga bakal membahas nih mengenai apa aja sih kegiatan yang ada di Kopma UI, Bang Wahyu. Ya, kegiatan. Jadi mungkin di sini yang perlu teman-teman perhatikan untuk kegiatan tuh, pertama teman-teman masuk di situ nanti akan ada oprek. Itu kegiatannya setelah kalian di dalam oprek tersebut sudah mungkin kemudian diseleksi dan lain sebagainya, kalian sah, kalian menjadi anggota Kopma UI, kalian masuk ke namanya pendidikan dasar dan pelatihan Kopma UI. Nah, di mana di dalamnya itu nanti teman-teman bisa belajar mengenai koperasi yang lebih lanjut. Koperasi yang lebih dalam tentang koperasi mahasiswa UI, kemudian bidang-bidang apa saja, kemudian strukturnya seperti apa. Nah itu bisa dipelajari di situ. Nah selain itu juga kita mempunyai kegiatan yaitu ada milad. Nah kemudian habis itu ada unit kegiatan anggota. Nah jadi unit kegiatan anggota ini setiap tahun ya teman-teman. Setiap tahun yang pastinya itu membutuhkan teman-teman anggota untuk dapat berpartisipasi di dalamnya, dan nanti hingga suatu saat atau di akhir periode itu kita mempunyai sebuah kompetisi baik itu bulu tangkis ataupun futsal gitu yang mungkin di dalamnya itu kita ibaratkan sebagai olimpiadenya Kopma UI. Nah selain itu juga kita mungkin dari usaha itu ada pelatihan desain, mungkin dari Hubinex ada pelatihan desain juga gitu. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan yang cukup menarik di dalamnya gitu ya teman-teman. Nah seperti itu untuk kegiatannya. Mungkin untuk lebih detailnya buruan kalian bisa langsung saja ketika Kopma UI oprek, kalian bisa langsung daftar dan rasakan sensasinya untuk bergabung menjadi anggota Kopma UI. Seperti itu Mbak Ida dan sahabat Popmi. Wah tuh sahabat Popmi udah dengar sendiri kan, wah banyak banget kegiatan yang ada di Kopma UI itu teman-teman. Apalagi setiap kegiatan itu pasti memberikan kenangan, memori tersendiri buat kita. Jadi kalau ada oprek, Kopma UI buka oprek nih, jangan lupa langsung gercep deh daftar sebelum ketinggalan tuh. Nah, tapi Bang Wahyu, aku sedih juga sih, kan sekarang kita nih lagi kondisi pandemi. Tentunya banyak dari kegiatan tadi kan terjadi perbedaan nih dalam pelaksanaannya. Kira-kira gimana perbedaannya tuh Bang, baik sebelum maupun setelah pandemi tadi? Oke, siap. Di sini saya akan menjawab khusus untuk Mbak Rida dan sahabat Popmi teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu pasti ada ya teman-teman. Baik itu mungkin dari bidang PSDA itu yang mungkin menjalankan acara secara yang tadinya offline itu berubah menjadi online, yang mungkin tadinya sangat menarik itu menjadi kurang menarik. Nah, tetapi dengan di situ itu membuat kita untuk melakukan sebuah perbedaan di mana yang mungkin yang nggak menarik tersebut jadi lebih menarik dengan berbagai polesan di dalamnya. Kemudian habis itu di bidang usaha. Nah, di bidang usaha yang mungkin tadi berjualan secara offline atau secara real nyata langsung ke tempatnya, kemudian salaman, kemudian belanja ataupun secara online, baik itu langsung secara pre-order, kemudian langsung secara di akun Shopee. Nah kemudian habis itu untuk bidang Hubinex juga yang mungkin tadinya kunjungan secara langsung ya, sebenarnya kunjungan secara langsung tuh sangat seru teman-teman. Kita dapat berjalan-jalan gitu kan, berjalan-jalan sekaligus belajar ke kopma-kopma yang hebat juga gitu. Nah tetapi ketika online itu ya kita kurang lah esensinya. Nah tetapi di situ bagaimana caranya kita untuk tetap membuat keadaan membuat keadaan sama serunya dengan ketika offline gitu. Nah selain itu juga membuat sosial media yang lebih aktif ketimbang ketika offline. Nah kemudian selain itu juga menciptakan sebuah inovasi juga teman-teman. Contohnya seperti podcast ini.
Nah, karena podcast ini sangat menarik ya teman-teman, karena mengikuti tren dan zaman gitu teman-teman. Karena bisa dilihat teman-teman sahabat Popme bahwa podcast ini merupakan sebuah media yang sangat ataupun media yang sangat inspiratif gitu teman-teman. Karena banyak sekali youtuber yang menggunakan cara ini gitu loh untuk membuat kontennya. Dan ini cukup banyak penggemarnya juga teman-teman. Maka dari itu kinerja dari bidang Hubinex ini sangat baik sekali teman-teman untuk menghadirkan podcast ini. Seperti itu Mbak Rida. Teman-teman, biarpun aku sedih sih, sedih banget, belum pernah ngerasain gimana kegiatan-kegiatan offline-nya, tapi nggak apa-apa teman-teman, don't worry, be happy, kita harus tetap semangat, kayak seperti kata Bang Wahyu tadi, Pak Ketum kita, bahwa meskipun ada perbedaan tadi, bahwa Kopmi ini dari pengurus-pengurusnya mampu membuat gebrakan tadi. Kita misalkan acara offline tadi bisa dibikin lebih seru ke online-nya tadi teman-teman. Salah satunya podcast kita nih, Popme teman-teman, podcast Kopma UII tentunya teman-teman. Nah, Sobat Popme, segitu dulu ya keseruan kita hari ini. Tungguin terus cerita seru lainnya di part selanjutnya. See you, sampai jumpa kembali di part 2.